Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami di dalam segala hal Tuhan. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mulai hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami mengangkat hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami angkat pujian,
kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami bawa hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah, kami angkat pujian kami, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat bersuka cita boleh kembali menjumpai Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya kekuatan, hadirat Tuhan yang terus menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara sehingga terus semangat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita saat ini Tuhan, karena kami terus melihat betapa Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kurang lebih 3 bulan lamanya kami boleh melihat betapa Engkau Allah yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Engkau pelihara kami berterima kasih buat kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kami. Bahkan saat ini Bapa, kami akan kembali rindu mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu, biar apa yang disampaikan menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih 3 bulan saya dan saudara mengadakan ibadah secara online di rumah masing-masing atau mungkin di kamar masing-masing, atau juga ada beberapa keluarga yang melakukan ibadah online. Mereka berkumpul dengan keluarganya dan mereka melakukan ibadah secara online. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahkan pemerintah juga menganjurkan di masa-masa pandemi tidak dibenarkan untuk beribadah di rumah ibadah untuk sementara waktu, sehingga tidak menimbulkan klaster baru. Tetapi puji Tuhan saudara, kurang lebih 3 bulan kita jalani dengan perkembangan yang ada, dengan berjalannya waktu. Untuk saat-saat ini saudara, kita kembali diizinkan untuk melakukan ibadah di rumah ibadah. Kita pun diizinkan untuk melakukan ibadah di rumah-rumah jemaat. Tentunya terus memakai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan saya percaya semua Bapak Ibu yang ada di rumah punya kerinduan untuk bertemu
muka dengan muka dengan saudara seiman, beribadah bersama-sama, karena memang pada dasarnya saudara, ibadah secara online dan ibadah secara bersama-sama itu rasanya beda. Nah, bukan berarti saya katakan bahwa ibadah online itu tidak ada hadirat Tuhan. Tidak saudara, dimanapun kita beribadah tetap hadirat Tuhan itu ada bagi setiap kita. Asal kita sungguh-sungguh buka hati untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus ke gereja? Kenapa kita harus kembali bersekutu memuji, menyembah Tuhan dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi bersama-sama di gereja maupun di rumah-rumah jemaat. Mari kita buka bersama dalam Ibrani 10 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, perhatikan kata pertemuan ibadah. Saudara, kata pertemuan ibadah di sini merujuk kepada persekutuan orang percaya, baik itu yang kita lakukan di gereja secara bersama-sama maupun yang kita lakukan di rumah lewat CG kita masing-masing. Saudara, pertanyaannya, kenapa kita harus bersekutu dengan saudara seiman di gereja? Kenapa kita harus bersekutu dengan saudara seiman lewat CG kita masing-masing? Yang pertama saudara, orang yang jarang bersekutu dengan Tuhan itu akan mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan orang yang jarang beribadah, orang yang jarang bersekutu dengan saudara seiman, saudara, pasti itu mereka mengalami yang namanya tidak nyaman, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, rasa khawatir, rasa cemas, sekalipun kenyataannya mereka itu punya segala-galanya, tetapi mereka itu ada sesuatu yang kurang dalam hati mereka sehingga tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, karena memang ada hal yang perlu dipenuhi dalam kehidupan mereka, yaitu persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, persekutuan kita dengan Tuhan itu membuat kita terus bergairah. Persekutuan kita dengan sesama, dengan saudara seiman membuat kita bersemangat. Coba kita perhatikan saudara, sekalipun di rumah kita memiliki banyak masalah, banyak persoalan, tetapi ketika kita kumpul di gereja, ketika kita kumpul di CG saudara, kita saling curhat satu dengan yang lainnya, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sekalipun itu masalah kita berat, tetapi ketika kita menyampaikannya kepada keluarga kita, menyampaikan keluhan kita, menyampaikan doa-doa kita, rasanya masalah itu hilang. Sekalipun itu masih ada. Karena apa saudara? Persekutuan kita dengan sesama itu begitu penting. Kenapa penting kita ke gereja? Karena orang yang jarang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dengan sesama itu akan mengalami yang namanya kekeringan. Saudara, jangan sampai keadaan ini membuat rohani kita menjadi kering. Kesempatan yang Tuhan beri, kesempatan yang pemerintah beri bagi kita untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik saudara. Kita kembali bangkitkan semangat kita. Mungkin kurang lebih 3 bulan, mungkin kita merasakan hal yang sama, mengalami kekeringan karena kurang berjumpa dengan saudara seiman. Tetapi kesempatan ini mari kita gunakan untuk kembali bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kemudian hal yang kedua saudara, kenapa kita harus ke gereja? Hal yang kedua saudara, orang yang jarang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan di gereja maupun dalam komunitas orang percaya saudara, itu akan cenderung mementingkan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam ibadah yang kita lakukan, itu terbangun yang namanya hubungan.
Sekali lagi, dalam ibadah yang kita lakukan baik itu di gereja, di rumah-rumah atau dimanapun dalam persekutuan orang percaya, dalam ibadah itu terbangun yang namanya hubungan. Saudara, dalam hubungan itu kita saling mendoakan. Amin, saudara. Bahkan dalam hubungan kita, dalam persekutuan kita itu, kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hubungan itu kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam hubungan itu kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Saudara, bahkan dalam hubungan itu tercipta namanya kepedulian dan kita rela berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kalau kita tidak bersekutu dengan sesama, paling pikiran kita ke diri kita sendiri saja. Cenderung kita menjadi orang yang mementingkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berkumpul dalam satu komunitas, kita bisa melihat teman-teman kita. Kita melihat saudara seiman kita. Kita saling menguatkan, saling mendorong. Sehingga kepedulian itu lahir dari hati kita. Karena ada kasih Tuhan yang terus ada di hati saya dan saudara. Itu hal yang kedua, saudara. Kenapa kita ke gereja? Karena orang yang tidak pernah ke gereja itu cenderung menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Kemudian hal yang ketiga, kenapa saya dan saudara penting untuk ke gereja, ke persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, orang yang tidak pernah bersekutu itu cenderung tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih 3 bulan kita hanya menyaksikan tayangan secara online, saudara. Dan saya mau katakan, kadang-kadang kalau itu terus-menerus kita lakukan, itu cenderung membuat kita bosan. Betul tidak, saudara? Kalau itu terus berlangsung lama kita lakukan hal ini, kadang-kadang itu akan membuat kita cenderung menjadi malas. Bukan berarti saya katakan dengan tayangan online itu tidak ada hadirat Tuhan. Tetap ada hadirat Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, asalkan saya dan saudara membuka hati. Yang saya maksudkan di sini, saudara, ketika persekutuan kita itu tidak terjalin lagi, kita tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena apa, saudara? Karunia yang ada dalam diri kita yang Tuhan beri itu, saudara, tidak bisa kita salurkan. Tetapi ketika kita bersekutu memuji menyembah Tuhan, baik itu di gereja, dalam persekutuan-persekutuan kita, masing-masing kita ini kan Tuhan kasih karunia. Ya, Tuhan kasih kemampuan untuk bisa melayani Tuhan. Nah, di tempat itulah karunia yang Tuhan beri bagi kita, saudara, kita bisa salurkan, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara, saya mengamati gereja ini, saudara, yang dulunya orang-orang yang saya pikir biasa-biasa saja. Tetapi setelah mereka bergabung bersekutu dalam ibadah lewat itu CG maupun dalam ibadah di gereja, saudara, itu karunia mereka itu muncul satu-satu dan ternyata mereka punya karunia yang luar biasa, saudara, dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Itulah betapa pentingnya saya dan saudara pergi ke gereja, karena saat kita ke gereja itu kita akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Bahkan talenta karunia yang Tuhan beri bagi kita itu dengan sendirinya karena keaktifan kita dalam persekutuan memuji menyembah Tuhan itu Tuhan mulai munculkan. Saudara, luar biasa, saya bangga dengan Ibu Ella, saudara. Ternyata dia punya karunia yang begitu luar biasa, saudara. WL luar biasa, dia pendoa yang luar biasa. Dan saya percaya semua Bapak Ibu juga yang menyaksikan tayangan ini, tanpa kita sadari sebenarnya ada karunia yang Tuhan beri dalam hidup saudara, saya dan saudara. Tetapi kadang-kadang itu belum muncul. Dan itu akan muncul ketika kita ada dalam persekutuan dengan umat-umat Tuhan. Saudara, saya memberikan dorongan bagi semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, saudara, tetap semangat. Ketika ada kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama, tidak usah takut, saudara. Gereja ini terus menggunakan protokol kesehatan yang ada. Kita punya hikmat juga, saudara. Saya percaya kita melakukannya ini di gereja, dan ketika kita mengikuti sesuai dengan aturan yang ada, saya percaya Tuhan itu tidak pernah
untuk tidak menolong kita. Kita memuji menyembah Tuhan di mana ada pujian penyembahan, di sana ada manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, biar firman Tuhan ini menguatkan, memberkati setiap saya dan saudara. Kita menjadi pribadi yang terus mencintai gereja kita. Kita terus menjadi pribadi yang mencintai persekutuan dengan saudara seiman. Karena ketika kita mencintai persekutuan dengan Tuhan, dengan saudara seiman, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup saya dan saudara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus meneguhkan kami betapa pentingnya kami bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dalam persekutuan kami dengan saudara seiman. Kami tahu Tuhan, di sepanjang bulan yang akan kami jalani Tuhan, kami akan memulai ibadah bersama-sama dengan saudara seiman kami, baik itu di gereja dan di komsel-komsel kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan kuasa Tuhan menjadi bagian kami. Biar kami menjadi pribadi yang terus semangat untuk mencari Tuhan, pribadi yang semangat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hidup kami dimanapun kami pergi dan berada berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terpujilah namamu Bapa, ini doa syukur kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.